Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menampilkan dan menjelaskan alur film Cita dari Dilan 1990. Oke, yuk sebelum bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel saya agar saya semakin berkarya untuk membuat karya. Oke, langsung saja alur cerita dari film Dilan 1990. Oke, Dilan 1990 yang disutradarai oleh Pidi Baik dan Fajar Bustami, yaitu di tahun 2018. Ya, film ini menceritakan dua remaja, yaitu pasangan Dilan dan Milea yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilia. Oke, yuk langsung saja kita saksikan alur cerita film Dilan 1990 ini. Cekidot. Oke, di film Dilan di Bandung 1980, yaitu ketika Dilan masih kecil bersama ibunya yang dibintangi oleh Ira Wibowo dan bersama nenek Dilan. Di tahun 1980 ini Dilan masih waktu kecil dan masih ada di Bandung. Nah, dan ditinggal ayahnya tugas, yaitu ayah Dilan ini adalah seorang anggota TNI AD yang bernama Letnan Ical. Nah, karena saya pindah tugas, maka Dilan ini sekarang ada di wilayah Bandung untuk bersekolah. Ya, di Bandung 1990, Dilan sudah mulai beranjak dewasa dan Letnan Ical sudah pulang dari tugas, yaitu sekarang ada di Bandung untuk berkumpul dengan keluarganya, yaitu Dilan, kakaknya, ibunya, dan serta adiknya dan serta pembantunya Dilan. Nah, Dilan ini anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, langsung saja. Nah, Dilan mempunyai sebuah geng motor yang di Bandung dan dipimpin oleh Dilan sebagai panglima tempurnya dengan motor waktu dulu, yaitu tempo dulu, yaitu CB100. Nah, CB100 ini di zaman sekarang masih ada ya. Dan Dilan seperti biasa berkumpul bersama teman-teman seperti temannya, yaitu Akel, Anhal, sama Pian. Nah, ini adalah geng dari Dilan dan mereka selalu bersama, yaitu dalam setiap pelajaran, bermain, maupun di geng motornya. Oke, ketika itu si Pian dan si Akel bercerita tentang ada murid baru, yaitu wanita yang bernama Milea Adnan Hussein, yaitu dari Jakarta. Nah, si Dilan ini akhirnya itu guys, dia jadinya kepikiran, dan sebelumnya si Dilan ini disukai oleh wanita yang cantik bernama Susi. Ya, Susi ini sayang sekali sama Dilan, tapi Dilannya gitu guys, cuek. Nah, sebelum bertemu dengan si Milea besoknya, si Dilan ini itu guys mengasih ibunya air putih agar dikasih doa biarnya Dilannya itu lancar bertemu sama si Milea Adnan Hussein ini dari Jakarta. Nah, didoain tuh guys air putihnya sama ibunya dan langsung diminum oleh si Dilan. Dan si Dilan dengan senang hatinya besok bertemu sama Milea Adnan Hussein. Oke, ketika pagi di waktu sekolah, akhirnya si Dilan menyapa si Milea yang dari Jakarta ini. Dia ngomong, "Kamu Milea ya?" Dan si Milea, "Iya." Dan si Dilan ngomong, "Aku amal kita akan ketemu nanti." Nah, dengan nada cueknya, si Milea ini tidak mempedulikan si Dilan, dan si Dilan ikut sama si Milea untuk naik angkot pada waktu pulang sekolah. Tapi ya gitu guys, si Mileanya masih cuek saja, dan akhirnya si Dilan ke rumah si Milea mengasih amplop itu. Nah, amplop itu isinya yaitu sebuah surat, dan si Dilan merayu si Milea dengan nada sombongnya, yaitu "Aku tahu siapa nama Tuhanmu." Nah, dengan nada singkat ya si Milea menjawab Allah. Nah, si Dilan dengan pulang dan sama si Pian dibaca tuh guys suratnya yang isinya setiap harinya si Dilan akan bertemu dengan si Milea. Nah, dan di sini Dilan nantinya akan bakal menang dan bisa mendapatkan pujaan hatinya, yaitu si Milea. Nah, dan si Dilan lagi-lagi ke rumah si Milea dan ditemui oleh ayah dari si Milea. Nah, si Dilan ini ngomong ke ayahnya kalau ada penjual batagor 3 rasa ya. Dan si Dilan ini berpamitan dan dia langsung pulang saja guys.
Oke, malam yang sunyi dan sepi dan diiringi dengan keseduhan. Nah, dengan seperti biasa si Dilan merayu dengan si Milea, yaitu untuk menelpon. Kalau dia tadi menemui ayahnya, katanya nggak takut nih sama ayahnya si Milea. Kalau si ayahnya Milea ini juga TNI AD, tapi pangkatnya masih tinggian si ayahnya Dilan guys, yaitu Letnan Ical. Oke, si Dilan yaitu lagi-lagi membuat teka-teki puisi yang nantinya bakal dikasihkan hadiah ulang tahun untuk si Milea. Si Milea sedang seneng guys menerima hadiah ulang tahun dari si Dilan, biarpun isinya yaitu tulisan teka-teki, tapi ya namanya si Milea udah jatuh hati sama si Dilan. Akhirnya dengan sangat suka dan gembiranya teka-teki lucu dari Dilan itu dibaca oleh si Milea. Nah, akhirnya si Dilan lagi-lagi menelpon si Milea. Kalau si Dilan ngomong, kalau rindu itu berat, jangan rindu. Dan dia juga ngomong kalau nantinya tidak ada yang bisa menyakiti dia. Dan akhirnya si Dilan pun mengajak Milea berboncengan dengan motor CB-nya, yaitu motor CB1 kebanggaannya, dari pagi sampai malam. Sampai-sampai si Milea ini lupa kalau dia ada jadwal les, yaitu bersama Kang Adi, guru privat dari si Milea, yaitu yang mengajar Milea dan adiknya si Maureen. Dilan pun cemburu dan dia pun langsung pulang dan berpamitan kepada si Milea. Dan si Kang Adi pun melihat tuh si Dilan yang lagi bawa motor CB, dan sampai pun dia di telepon umum seperti biasa, yaitu menelpon si Milea dengan pakaiannya yang pakai jaket levis dengan motor CB-nya dan dengan koin waktu zaman dulu ya, tahun 1990-an. Oke, Dilan pun cemburu kepada si Kang Adi. Kalau dia pun saya lagi tidak percaya diri. Si Milea pun menjawab, kok kenapa ngono? Kamu cemburu. Cemburu itu hanya untuk orang yang tidak percaya diri katanya. Dan akhirnya si Milea pun mengingkari janjinya. Dan dia pun pergi dengan Kang Adi. Dengan sangat menyesal, si Milea pun menangis tuh guys di kamarnya. Dan masa bersalah banget tuh sama si Dilan. Dan si Dilan pun akhirnya pergi bersama geng motornya dan teman-temannya, yaitu seperti si Pian, Anhar, dan si Akel. Ya, mereka pun seperti biasa ke tebing, yaitu saling curhat-curhatan. Dan si Dilan pun kecewa dengan Milea karena dia mengingkari janjinya untuk tidak pergi bersama Kang Adi. Tapi teman-temannya pun jangan dihiraukan masalah cewek. Dan si Dilan pun pergi ke rumah. Dan besoknya ibu Milea menelpon si Dilan dan untuk meminta maaf karena si Mileanya kemarin tidak disengaja untuk pergi bersama Kang Adi. Dan si Dilan pun sebenarnya kecewa, tapi mau gimana lagi karena nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya si Dilan pun memaafkan si Milea dan si Dilan pun pergi ke warung Bu EM, yaitu warung tercinta dari geng motor. Katanya si Dilan kok sepi. Dan si Bu EM iya, karena tadinya habis berantem si Anhar sama si Milea gitu. Dan dengan perkataan itu Dilan pun tersengat dan marah mengejar si Anhar. Dan dengan nada sontaknya si Anhar diajar oleh si Dilan, dan akhirnya berkelahilah itu para sahabatnya, yaitu antara si Dilan dan si Anhar. Dan akhirnya Dilan memarahi si Anhar di depan kepala sekolah dan para guru sekolahnya. Dan akhirnya Dilan pun memar semua di pelipis dan di mulutnya. Dan diobati itu si Dilan bersama si Milea lukanya agar tidak terjadi apa-apa. Dan si Dilan pun dengan nada PD-nya ingin dicium oleh si Milea. Dan si Milea pun mengiyakan untuk mencium pipinya. Oke. Dan akhirnya si Dilan dan si Milea kejadian di tahun 1990, tepatnya yaitu 22 Desember 1990, hari jadian Dilan dan Milea diresmikan.
dan dia juga memakai simbol yaitu materai di atas kertas ya, dituliskan Dilian dan Milia. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada kurang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.